Pemprov Sumatera Barat Sumber meluncurkan Gerakan Sumber Bersih GSB 2022 di Padang, Selasa tanggal 15 November tahun 2022. Selain untuk menjaga kebersihan dan lingkungan hidup secara umum, gerakan ini juga dimaksudkan guna mendongkrak sektor pariwisata Sumbar, khususnya menjelang visit Beautiful West Sumatera, VBWS 2023. Disampaikan Wakil Gubernur Sumbar, Audi Joinaldi, pelayanan dan kebersihan adalah hal yang mutlak harus dimiliki agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung. Oleh karena itu ia mengatakan seluruh elemen pemerintahan hingga tingkat terbawah dan kelompok masyarakat harus ikut serta dalam menjaga kebersihan lingkungan. Sulit merealisasikan target pengelolaan ini jika kita masih menunggu sampah itu sampai di tempat pemprosesan akhir TPA, baru dikelola. Pengelolaan sampah harus dimulai dari rumah tangga, kata Wagub. Oleh Kaweterjo Sari, Gorok Rejo Sari, Nagari Tiumang Kabupaten, Kecamatan Tiumang Kabupaten, Darmas Raya, Berkat Kabupaten Padang Pariaman, dan juga Limah Korok Ribo, Panjang, Nagari Sungai Abar, Kecamatan Lubuk Alus, Komunitas Peduli Sungai Pelangi, RW 19, Kelurahan Pengambiran Ampalun dan 20, Kecamatan Lubuk Begaluh, Kota Padang, dan juga kepada kelompok Sitarno Camp, RW 7, Kelurahan Pasianan Tigo, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Hadirin kembali berikan tepuk tangan. Ya, untuk di KBT-nya, mereka tanam tanaman sayur mayur, tanam tanaman yang berupa jamu, ya, jahe, kunyit, lengkuas, dan lain-lainnya. Nah, ini yang saya sampaikan saya secara akademik. Pada waktu kami membudidaya lele, kami hitung secara bisnis ternyata dengan menggunakan pelet, ya, bukannya untung, tapi cukup untung. Ya, artinya sudah rugi berapa, 1 juta berapa kami di sini. Nah, untuk menyikapi hal itu, maka kami akan beralih untuk membudidaya maggot. Nah, Sumber bersih ini memang sudah saatnya kita lakukan di Sumatera Barat, mengingat persoalan sampah itu tidak hanya terkait dengan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah, tetapi juga bagaimana kita mengelola sampah itu. Jadi mulai dari pengumpulan, pemilahan, kemudian pemanfaatan, recycle, ini sudah sangat penting kita pikirkan. Dan itu hanya bisa kita lakukan dengan gerakan, jadi tidak bisa parsial. Jadi gerakan menyeluruh dari mulai hulu sampai hilir kita tangani secara simultan, sehingga hasilnya bisa dapat kita lebihkan, hasilnya bisa dapat kita lihat secara cepat. Kalau dengan parsial tentu tidak menyelesaikan persoalan. Saya kira untuk gerakan sumber bersih, launching gerakan sumber bersih, di mana ini sangat penting sekali karena kita lihat adanya gerakan sumber bersih ini bisa membuka mata, karena saat ini sampah-sampah ataupun yang tidak berguna saat ini memang sangat banyak berserakan. Kita melalui khusus untuk Kabupaten Ternate, kita melalui gerakan pengolahan sampah dengan saat ini sedang melakukan penyusunan perda tentang pengolahan sampah. Juga terkait dengan gerakan pengolahan sampah itu sendiri, kita sudah melakukan dengan pola 3R. Kebersihan itu kalau menurut agama adalah bagian dari iman. Jadi ini harus kita launching, memang harus kita gerakkan bersama, karena kebersihan bisa menjadi budaya bagi masyarakat kita untuk menjadi masyarakat yang maju, masyarakat yang hebat. Karena tanpa kebersihan maka masyarakat kita, negara kita akan sulit memiliki budaya yang baik, ya. Karena seperti kita lihat, seperti negara-negara maju, pasti daerahnya bersih, negaranya bersih. Dan itu dimulai oleh masyarakatnya yang bersih. Lingkungan hidup bukan saja hanya tanggung jawab, tetapi harus menjadi passion hidup kita. Karena ada istilah yang mengatakan, kerusakan lingkungan bukan kepada kita, tetapi kerusakan lingkungan akibat kita. Itu kira-kira. Provinsi Sumatera Barat siap mendukung dan berpartisipasi dalam rangka gerakan sumber bersih. Dan ini harus dimulai dari budaya atau perilaku masyarakat agar bisa melakukan semua hal-hal yang menyebabkan kita menjadi bersih, luar dalam, lahir batin. Tapi kalau hanya kita di ujung, ya, kalau perilakunya atau yang karakter masyarakat belum berubah, maka susah sekali
Nah, berapapun nanti disediakan orang-orang yang akan membersihkan, tapi dia akan membuang sampah terus, akan melakukan hal-hal yang tidak bersih. Nah, ini yang susah. Terus itu kalau bisa kita perbaiki dari hulu, yaitu mindset, karakter, watak, budaya masyarakat dan menjadi hidup bersih. Selamat gerakan Sumbar Bersih. Kalau gerakan Sumbar Bersih itu sangat kami dukung karena kami mau Sumatera Barat itu benar-benar bersih dan terpandang di dunia nasional dan mempunyai ciri-ciri khas kota yang bersih. Alhamdulillah dengan adanya acara ini yang dilakukan oleh DLH Provinsi, kita sebagai penggiat sampah sangat bersyukur sekali. Sangat bersyukur sekali dengan adanya ini kedekatan kita makin terjalin dan pembinaan sampah makin maju. Itu salah satunya. Saya Haryanto, Direktur Bank Sampah Hidup Kota Padang Panjang. Dalam mendukung gerakan Sumbar Bersih di Provinsi Sumatera Barat, kami melakukan beberapa hal gebrakan-gebrakan dan inovasi-inovasi. Salah satunya adalah kami menemukan atau membuat sebuah inovasi, yaitu pembuatan biofilter dari sampah plastik untuk ipal komunal. Nah, ipal komunal ini adalah instalasi pengolahan air limbah rumah tangga yang dibangun dengan menggunakan dana DAK. Kemudian air limbah rumah tangga tergabung di situ seluruhnya, dan nanti keluar lagi sudah bersih dan tidak lagi mencemari lingkungan. Nah, penguraiannya itu menggunakan bakteri anaerob, dan media untuk berkembang biaknya itu adalah menggunakan yang disebut dengan biofilter. Itu adalah dari sampah-sampah plastik. Nah, inilah sampah plastik yang dari bank-bank sampah itu kita gabungkan dan kita ambil semuanya. Satu ipal itu launching gerakan Sumbar Bersih dengan lingkungan hidup Provinsi Sumatera Barat. Kebetulan ini semua produk dari sampah, olahan sampah. Dan kami dari Pancadaya Kota Padang, kebetulan produk yang dibawa di sini itu lilin aromaterapi sama pewangi ruangan aromaterapi yang bahan dasarnya dari minyak jelantah. Di sini juga ada hiasan rumah dari tembaga, ya. Kalau ini dari plastik, Pak, dari asoy. Dan ini bahannya ini dari kertas koran. Semua olahan yang di sini dari sampah yang sudah tidak terpakai lagi. Kalau kita ikut bank sampah dan kita tahu cara pengolahannya akan menjadi nilai ekonomis. Apabila ini kita masifkan, kita teknologi dan infrastrukturnya kita berikan kepada masyarakat, dan kemudian produknya bisa kita tampung, maka ini sudah menjadi solusi yang sebagian dari solusi dari masalah persampahan ini. Termasuk juga bagaimana kita menjadikan sampah organik menjadi kompos. Ya, ini akan sumber pupuk yang sangat baik ya untuk para petani organik. Sekarang dengan isu bahwa petani mengalami kesulitan di dalam pengadaan pupuk, maka sampah organik ini untuk dijadikan kompos adalah merupakan solusi yang bisa kita tawarkan kepada petani. Jadi kita menyambut baik gerakan Sumbar Bersih ini, betul-betul dapat kita carikan solusi yang implementatif. Tidak hanya sekedar kita melakukan seremoni-seremoni seperti ini, tapi betul-betul ada langkah-langkah sistematik sehingga ini betul-betul real. Ya, Sumbar ini bersih. Manggali demikian. Selamat pagi, selamat bertemu dalam channel Bang Firman Wanipin yang sangat luar biasa sekali. Kami atas nama pemerintah negeri Ketaping sangat mendukung dan terima kasih sudah diundang kepada acara ini, dan mudah-mudahan dapat mengambil hikmah dari acara ini dan menjadikan Sumatera Barat, khususnya Padang Pariaman, negeri Ketaping menjadi daerah yang terbebas dari sampah dan terjamin kebersihan, baik itu udara, sungainya juga bersih, lingkungan juga bersih. Karena kalau kita bersih, masyarakat sehat, anak-anak kita akan tumbuh dewasa dengan baik sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Tandike Barat, Kecamatan Padambang, Kabupaten Padang Pariaman. Pendapat saya tentang acara ini bagus sekali, mengingat iklim di negeri kita sudah rusak gara-gara jadi kita ketika hari diwajibkan mengembalikan iklim seperti biasa dengan menanam tanaman-tanaman yang diusulkan pemerintah. Itu yang telah kami laksanakan dalam tahun. Pendapat saya itu sangat baik sekali. Karena apa? Karena acara ini adalah menyangkut masalah sampah. Sampah adalah mempengaruhi tentang lingkungan. Dengan adanya pengolahan ini, sampah-sampah yang tidak dimanfaatkan bisa dipergunakan dan bisa dimanfaatkan, dan juga bisa menjadi suatu lapangan usaha bagi masyarakat di nagari, dan juga mendatangkan
meningkatkan penghasilan kepada masyarakat kita yang bergerak di bidang UKM. Itu sebagai pandangan saya Wali Nagari Surabaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wali Nagari Sungai Abang Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Menanggapi masalah sumber bersih, ini adalah A+ untuk pertama kalinya yang diadakan di Sumatera Barat. Nah, kita tahu sampah ini suatu permasalahan bagi lingkungan kita. Setiap hari kita produksi sampah. Satu orang itu ada 2 kilo sampah yang diproduksi setiap hari. Kita berharap kepada pemerintah Sumatera Barat untuk mengadakan TPA, tempat pembuangan akhir. Ya, di situ ada pengolahan. Walaupun adanya sampah-sampah yang bisa didaur ulang atau diolah, tidak semuanya bakal bisa tercover oleh masyarakat. Nah, kita juga berharap himbauan untuk masyarakat-masyarakat agar berperilaku pola hidup sehat, membuang sampah pada tempatnya dengan penempatan sampah sesuai dengan tempatnya. Sekian dari saya, terima kasih. Karena program di Sumatera Barat, karena IKO adalah mendukung suksesnya bebas sampah di Sumatera Barat. Namun nggak terlepas dari keberhasilan pemerintah daerah setempat, kabupaten kota menyikapi hal itu. Karena sampah-sampah yang berserakan di pinggir jalan raya, terutama sekali pinggir jalan nasional, itu sangat rawan dengan sampah-sampah urban. Ini sampah-sampah impor dari nagari-nagari tetangga dan kabupaten-kabupaten tetangga yang ada. Karena pengawasan sampah yang saat kini dibebankan ke nagari sangat sulit diawasi oleh nagari. Dalam hal itu tentu kita berharap kepada pemerintah provinsi juga memikirkan bagaimana caranya untuk menanggulangi sampah. Saya Safriadi, Wali Nagari Sago Salido. Pada hari ini Selasa tanggal 16 November 2022 mengikuti sumber bersih. Nah, memang ini program ini luar biasa. Tentu ditindaklanjuti dari peraturan daerah yang nuansanya harus mengikuti dengan tegas, dilaksanakan dengan tegas. Nah, memang sampah ini termasuk semacam yang akan membahayakan kalau Saya Dianovita dari SD 11 Aur Kuning Bukit Tinggi. Gimana perasaan? Pada hari ini sekolah kami dari Bukit Tinggi mendapatkan penghargaan Adiwiyata Provinsi yang sebelumnya sudah dirintis, yaitu Adiwiyata Kota. Jadi dalam merintis itu pada tahun 2018 kami mendapatkan penghargaan Adiwiyata Kota, kemudian tahun 2022 ini kami lanjut ke Adiwiyata Provinsi. Begitu senang rasanya. Begitu juga dengan anak-anak kami yang mensupport semua kegiatan Adiwiyata kami. Bapak, kami dari SD Negeri 58 Payakumbuh mengucapkan terima kasih kepada Provinsi Sumatera Barat, Bapak Gubernur, bahwasanya SD Negeri 58 sudah diberikan sebuah penghargaan, yakni Sekolah Adiwiyata, di mana Sekolah Adiwiyata merupakan sebuah perwujudan dari kepedulian terhadap sampah-sampah dan juga pembiasaan yang harus dilakukan oleh peserta didik supaya mereka tahu apa risiko dari membuang sampah tidak pada tempatnya dan memanfaatkan sampah sesuai dengan kebutuhan, baik itu mungkin sampah yang bisa diolah atau sampah yang tidak bisa diolah. Ini merupakan salah satu tujuan pemerintah untuk mengantisipasi jangan terjadinya limbah-limbah yang menyumbat atau yang menguras dari pinggir sungai, seperti kami berada di tepi Sungai Batang Agam, untuk mengolah sampah menjadi bahan-bahan yang bernilai ekonomis. Ya, sekarang kita sedang acara launching gerakan sumber bersih dalam rangka Visit West Sumatera, Beautiful Visit West Sumatera 2023. Kenapa kita adakan acara ini? Karena kita punya target bahwa harus ada percepatan yang harus kita lakukan untuk bisa pengurangan sampah dilakukan di sumber dan pelayanan juga bisa ditingkatkan. Di samping itu juga hasil evaluasi kita pada pasca Lebaran lalu ada beberapa persoalan termasuk sampah yang bisa mencoreng wajah Sumatera Barat. Karena itu kita mengundang seluruh komponen masyarakat, LSM, dunia pendidikan, OPD terkait, semualah nagari untuk bersama-sama membahas dan menjadikan ini gerakan kita bersama. Tentang gerakan sumber bersih lingkungan hidup,
yang peduli terhadap lingkungan hidup dan sampah dalam rangka Visit Beautiful West Sumatra 2023. Di acara ini, selain memberikan penghargaan kepada sekolah-sekolah dan penggiat lingkungan, penggiat kebersihan, kita juga memberikan arahan bahwasanya harus disadarkan masyarakat kita untuk hidup bersih sejak dini dari anak-anak kita, supaya kedepannya Sumatera Barat lebih bersih, lebih cantik. Kan tadi saya bilang kunci pariwisata itu bukan hanya infrastruktur, tapi juga masalah pelayanan dan kebersihan, khusus sekali kebersihan. Nah, ini tergantung pada siapa? Tergantung pada sumber daya manusia.